Hai rekan-rekan developer, selamat datang di Microsoft DevCon 2021. Perkenalkan, nama saya Johannes Alexander, Cloud Solution Architect dari Microsoft. Setelah pada event yang sama di tahun lalu kita berkesempatan bertemu secara langsung, saat ini kita hanya bisa bertemu secara virtual dikarenakan kondisi yang ada. Namun, semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat dimanapun berada. Berkaitan dengan kondisi ini, tidak terasa anjuran untuk mengurangi interaksi secara langsung sudah berlaku sejak tahun lalu. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan akselerasi digital yang terjadi. Saat ini semua bisa berkolaborasi dalam pembuatan dokumen, berkomunikasi, meeting, tidak terkecuali untuk proses development secara online yang rekan-rekan developer lakukan setiap harinya. Hal-hal yang saya sebutkan tadi membuat semakin banyaknya data yang di-generate setiap waktunya, sehingga kapabilitas untuk dapat mengolah semua data dalam jumlah besar tersebut menjadi sangat krusial. Misalnya untuk kebutuhan reporting atau descriptive analytics, atau kita juga bisa menggunakan AI dan machine learning untuk melakukan predictive dan juga prescriptive analytics. Ditambah lagi, karena interaksi via online yang mungkin menjadi salah satu batasan, peran otomasi menjadi sangat penting untuk juga dapat dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu ke depan, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk menyaksikan beberapa session di track data dan AI ini. Rekan-rekan saya dari Microsoft dan partner telah mempersiapkan bahasan yang sangat menarik seputar berbagai varian database yang dapat rekan-rekan developer gunakan untuk menyimpan data yang ada. Referensi untuk pembuatan sistem stream analytics untuk melakukan proses data secara real-time. Proses otomasi data pipeline menggunakan data ops. Data ops sendiri adalah varian dari DevOps yang biasa ditemukan dalam proses SDLC. Proses visualisasi data menggunakan Power BI, penggunaan built-in AI untuk memperkaya analisa yang ada, hingga melakukan integrasi dari visualisasi tersebut ke data ops. Showcase fitur terbaru dari Microsoft untuk membantu rekan-rekan dalam melakukan data management dan governance, seperti proses data discovery, cataloging, insight, dan sebagainya. Terakhir, penggunaan fitur AI yang disediakan oleh Microsoft yang dapat diakses dengan mudah via API Call, beserta contoh penerapannya. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, selamat sore kepada rekan-rekan student developers, para peserta Microsoft DevCon 2021. Perkenalkan, nama saya Elvin Iksan. Saya adalah Customer Engineer dari Microsoft Indonesia. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan mencoba untuk memperkenalkan kepada rekan-rekan semua mengenai data ops, terutama proses CI/CD untuk Azure SQL Database dan Azure Data Factory melalui sebuah demo yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Sebelum kita lanjut kepada demo kita pada session ini, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah Azure Subscription. Kemudian Azure DevOps, kita perlu memiliki Azure DevOps Organization, di mana kita di sana akan membuat DevOps team project untuk proses CI/CD ini. Kemudian untuk SQL database, kita memerlukan Visual Studio dengan data tools terinstall. Teman-teman bisa menggunakan atau mendownload Visual Studio di link yang tersedia. Kita bisa menggunakan Visual Studio Community Edition untuk keperluan ini, untuk tujuan belajar misalnya atau untuk testing. Biasanya teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan, mungkin perusahaan akan menggunakan versi yang lebih memiliki banyak feature seperti Enterprise maupun Professional Edition. Sebenarnya apa sih proses CI/CD untuk Azure SQL Database? Seperti apa sih bentuknya ya, maupun workflow-nya? Di sini saya akan coba menjelaskan apa aja yang perlu kita siapkan atau dikonfigur di platform Azure DevOps. Pertama tentu teman-teman bisa lihat di sini di bagian yang paling kiri, kita perlu membuat SQL Database Project di Visual Studio. Dengan database project ini kita bisa menambahkan objek-objek
dari database seperti table, kemudian view ataupun stored procedure dan seterusnya, yang merepresentasikan data model yang dari database yang akan kita deploy. Kemudian di platform Azure DevOps kita juga perlu mengkonfigur Azure Repo, kemudian Azure Build Pipeline untuk merepresentasikan proses continuous integration atau proses CI, di mana di Azure Repos ini akan terjadi proses integrasi dari pekerjaan-pekerjaan para developer di working branch masing-masing untuk di merge atau diintegrasikan ke master branch. Dari sini menuju ke build pipeline, kita setup satu build pipeline yang berisikan task-task seperti proses build, kemudian test, dan kemudian proses lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada error yang dapat menyebabkan proses CI/CD itu failed atau gagal. Dari build pipeline ini, kita akan generate satu artifacts ya, yang atau build output yang diperlukan untuk proses deployment di step berikutnya, yaitu di proses release atau proses continuous deployment atau continuous delivery. Itu kita kerjakan di release pipeline di Azure DevOps. Nah, di release pipeline inilah kita bisa konfigur proses otomisasi untuk deployment ke masing-masing target environment. Teman-teman bisa lihat di sebelah yang paling di bagian yang paling kanan, di sini ada 3 kotak biru ya, yang di dalamnya ada icon Azure SQL. Masing-masing merepresentasikan target environment yang akan kita deploy Azure SQL Database ke environment tersebut. Di sini kita ada environment dev, kemudian ada UAT, kemudian ada PRD atau production. Itu adalah sekilas untuk proses workflow CI/CD untuk Azure SQL Database. Kemudian untuk CI/CD Azure Data Factory, proses development itu kita kerjakan langsung di Azure Data Factory UI yang ada di Azure Portal. Jadi kita tidak pakai Visual Studio dalam hal ini, akan tetapi langsung di Azure Data Factory Portal. Di situ kita akan set up Azure Data Factory Dev, kemudian kita integrasikan dengan Azure DevOps. Dalam hal ini yang pertama adalah dengan Azure DevOps Repository. Di situ developer atau data profesional, karena kita bicara soal data ops ya, lebih banyak data engineer maupun data scientist akan bekerja, kemudian akan mengintegrasikan pekerjaannya ke Azure DevOps Repo. Biasanya itu akan melalui proses yang namanya pull request. Jadi dari environment development ke atau dari branch working branch atau working development, kemudian diintegrasikan ke master branch ya. Behind the scene, Azure Data Factory CI/CD akan ketika kita melakukan publish di interface Azure Data Factory, di belakang layar akan di-generate branch baru, yaitu defaultnya adalah ADF_publish. Di situ akan disimpan atau diintegrasikan semua perubahan yang ada untuk di-consume oleh Azure Release Pipeline yang bertugas atau yang dapat di setup nantinya untuk mendeploy perubahan-perubahan tersebut ke environment atau target environment selanjutnya seperti UAT maupun production. Oke, sekarang saya akan coba menggambarkan apa yang sudah saya siapkan untuk keperluan demo ini.
Jadi di sini saya sudah punya Azure subscription. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian pojok kiri bawah saya sudah ada beberapa resource group ya. Ini akan ada 3 resource group yaitu RG_data AI DevOps_dev, kemudian UAT, kemudian PRD. Di sini saya perlihatkan target dari environment yang untuk proses CI/CD yang akan kita lakukan. Pertama adalah environment dev. Jadi di sini sudah ada resource Azure Data Factory untuk dev, kemudian sudah ada Azure SQL untuk dev. Database yang menjadi target adalah Data Ops DW ya, Ops DW, Data Ops DW. Kemudian sama juga di sini ada environment UAT yang sama, ada Azure Data Factory, kemudian ada Azure SQL Database. Kemudian resource group RG_data AI DevOps_PRD yang merepresentasikan dalam demo ini sebagai environment production. Di sini sudah ada juga Data Factory-nya, kemudian ada Azure SQL Database. Di dalam Azure Data Factory sendiri, itu kita bisa lihat saya sudah ada satu pipeline ya. Di sini saya ambil contoh simpel aja karena keterbatasan waktu, jadi saya cukup ambil satu activity di sini yang tidak memerlukan konfigurasi yang terlalu banyak. Jadi di sini adalah activity wait di dalam ELT pipeline. Ini adalah environment di Data Factory Dev. Di sini kita bisa lihat sudah terkonfigurasi ke EDF-nya itu Azure DevOps ya. Selain itu di sini saya juga sudah siapkan Azure Team Project yang merupakan wadah atau kontainer dari Azure Repo yang kita gunakan untuk proses CI/CD ini. Saya sudah ada DevCon Data Ops source repository, kemudian saya sudah siapkan juga pipeline, ya, build pipeline untuk keperluan CI/CD dan release pipeline. Jadi proses yang ada di sini teman-teman atau rekan-rekan bisa lihat nanti, ya, ada lebih detail lagi akan dijelaskan di link yang nanti akan disediakan di akhir session ini. Untuk menyingkat waktu, kita akan coba langsung lihat. Saya akan coba untuk men-trigger pertama adalah untuk perubahan di level atau di sisi Azure SQL Database. Jadi di sini saya sudah siapkan di Azure SQL Database Project. Di sini kita sudah ada beberapa objek ya. Tinggal di sini saya tambahkan ada 2 objek baru yaitu dim province dan stored procedure province. Ya, USP Province Data Initialization. Di sini saya akan mendeploy 2 objek ini yang belum ada di target environment yang sekarang. Di sini saya sudah kita lihat di lewat SSMS. Coba saya refresh ya. Ini baru ada 1 objek ya. Kemudian di UAT bahkan di UAT kita belum ada objek sama sekali karena memang saya belum pernah deploy. Demikian juga yang ada di PRD. Oke, sekarang saya akan initiate untuk melakukan commit dan push ke Azure DevOps untuk proses CI/CD-nya. Oke, karena kita sudah setup CI/CD di Azure DevOps, harusnya di sini akan otomatis ketika perubahan itu sudah tersimpan ke Azure Repo, ini akan terdeteksi oleh build pipeline dan ini akan otomatis akan men-trigger proses continuous integration dalam hal ini di Azure DevOps build pipeline. Kita lihat di sini sudah jalan ya, sudah di-queue. Prosesnya kurang lebih 1 menit. Di sini untuk perubahan di Azure Data Factory sendiri, saya akan coba demokan
Pertama saya akan kembali ke authoring Canvas di Azure Data Factory, kemudian saya akan coba tambahkan satu lagi proses. Jadi ini hanya contoh saja ya. Jadi teman-teman bisa aja punya proses yang lebih kompleks. Ya, ada proses copy data, ada proses data flow dan seterusnya. Ya. Ini untuk memudahkan atau menyingkat waktu. Ini saya bikin aja satu tambahan ya, wait activity. Jadi di UAT bisa dilihat di sini belum ada ya, Azure Data Factory UAT dan Azure Data Production. Sama-sama belum ada, kita bisa sekarang save. Oke, sambil menunggu proses di rilis selesai. Ya, rilis 18 sudah tertrigger ya, sudah dimulai. Kita lihat di sini. Jadi kita bisa klik untuk melihat detailnya. Kita lihat di sini proses deployment untuk Azure SQL Database dimulai di environment dev. Oke, ini sudah terdeploy di environment dev. Kita cek sekarang apakah table yang tadi saya tambahkan yaitu dim province terdeploy. Ya, kita bisa lihat ya, sudah terdeploy. Kita lihat apakah ada datanya. Oke, ini sudah berhasil ya, ada datanya. Ini akan berlanjut ke proses UAT secara otomatis. Kita lihat kembali ke sini ya. Ini sudah di queue ya. Di samping itu saya ingin langsung juga mulai untuk publish yang Azure Data Factory. Ini kita publish. Dan ini di behind the scene akan terjadi proses CI/CD juga untuk Azure Data Factory. Untuk saat ini kita belum ada ya, ini activity-nya masih 1, sedangkan di dev sudah 2. Kita akan lihat bahwa di UAT pun nanti akan terdeploy perubahan yang kita inginkan. Oke, kita tunggu. Ini masih ke UAT untuk Azure SQL DB. Bagi teman-teman yang mungkin memang berkecimpung di dunia pengembangan aplikasi maupun di dunia data management maupun data processing ataupun data design modeling ya, data analytics, teman-teman bisa belajar untuk mengimplementasikan CI/CD ataupun data ops ya untuk Azure SQL DB. Dalam hal ini menggunakan Azure DevOps dengan mengikuti atau melihat lebih lanjut pada link yang saya siapkan di akhir session ini. Oke, di sini IDF UAT sudah sukses. Harusnya kalau saya refresh ini sudah terdeploy. Oke, sudah ya. Oke, baik. Saya kira untuk PRD kita tidak bisa menunggu ya sampai selesai. Tapi dari sini mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bagaimana mudahnya proses data ops, terutama CI/CD dengan menggunakan Azure DevOps, Azure Build Pipeline, Azure Release Pipeline untuk melakukan proses continuous integration maupun continuous deployment untuk Azure SQL Database dan Azure Data Factory. Demikian dari saya, Elvin Iksan, Customer Engineer dari Microsoft Indonesia. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada poin-poin penting yang teman-teman dapat ambil dari demo ini. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.